lagi di Dina Mariana Official YouTube channel. Kali ini aku sudah sampai di restoran, mau ketemu sama kawan lama yang sama-sama nyanyi, sama-sama juga di film. Nanti kita lihat ya siapa. Kamu akan banyak dapat cerita-cerita dari beliau. Oke. Ini lama kita tidak berjumpa. Tahu nggak siapa dia? Penny Bounty. Sehat ya sayang ya. Amin. Mama berduaan kita mulai masuk aja yuk. Yuk. Kok bisa pas-pasan sebelah-sebelahan ya parkirnya ya? Alhamdulillah. Kita tertib loh. Kita mau scan dulu nih. Ini scan itu kan? Iya. Apa namanya? Scan Peduli Lindungi. Oke. Senang ini ya guys, di temenan sama dia Penny Bounty. Itu kita dari tahun 80-an ya. 80-an masih gadis-gadis. kita masih SMA loh, SMA. Dan itu kita selain nyanyi foto-foto itu kita foto. Iya. Foto baju. Kamu dianterin mama, Aku juga. aku juga dianterin mamiku gitu. Seru deh pokoknya cerita masa lalu. Terus Kembar, adik juga. Ya, pokoknya kan udah ganti-gantian deh tuh, ganti baju. Seru banget. Satu hari berapa baju say? Kalau 30 loh. 30 40 bisa. 40 kaos itu gitu. Itu zaman-zamannya. Ya, terus habis itu juga dia ke film juga. Nyanyi ikut lo. Lo belajar nyanyi sama lo tuh. Tercatat ya guys, karena memang aku duluan kalau nyanyi. Iya. Dia Ya lo dari kecil. ini zaman SMA lah baru mulai ya. Tapi kan ya alhamdulillah keluarga dia malahan menjadi semua loh. Tahu kan anak-anaknya? Oh, anaknya nyanyi iya, film iya. Oh, masya Allah. Mantu-mantu juga. Mantu-mantu juga. Wow, ini benar-benar keluarga artis turun temurun. Nggak tahu nanti kita lihat cucu. Udah mulai deh. Mulai Banyak dapat iklan. Masya Allah. Yang si baby ini lumayan dapat iklan. ya. Aduh. Endorse zaman sekarang endorse gampang cari duitnya. Ya kayak kita dulu pakai keringet ya say. Iya. Terus kadang-kadang pakai taksi. Kita benar-benar ke zamannya benar-benar harus fight. Baik ya. Zaman sekarang cuma foto di rumah sendiri posting udah dapat duit. Iya, bisa dengan begitu aja. Terus ingat masa lalu SMA. Kita pacaran belum? Dia gue curhatnya sama dia nih. Ini apa namanya? Ke pacarannya Backstreet itu aku tamengnya dia. Din, lu ngomong sama mak gue dong Din. Pergi ke sini Din. Lu ke Nela Regar. Iya, Nela Regar. betul. Nah itu. Aduh malu banget jangan ikutin ya. Curhatannya dia nih. Ya dulu waktu pacaran sama papanya anak-anak. Nah itu kita Dina sama Nela Regar tuh yang bohong-bohong. Maaf ya. Tante, om, begitu. Ngomong-ngomong, kita tuh juga masih saudara loh. Iya, Gorontalo. Karena papanya dan ibu aku itu dari Gorontalo. Satu kampung. Nah, omnya Penny itu nikah sama tantenya aku. Jadinya seru kan, kita jadi keluarga besar. Iya. Ini udah kayak saudara deh. Emang saudara. Ya maksudnya udah saudara deket banget ya nih. Nah, tapi kita saudaranya taunya belakangan. Iya, saudara. bener ya. Baru taunya belakangan setelah kita sudah menikah. Baru tahu. Padahal sahabatannya tuh dari remaja ya. Dari remaja. Seru deh. Backstreet. Lu Backstreet nggak? Backstreet juga. Dulu Backstreet juga. Nela juga. Nah ini kebetulan yang paling penting nih, kita nih rumah deketan. Iya. Kan lu di Sunter ya kan? Iya, dulu gitu. Lu Sunter yang Sunter, gue Iya. Sunter yang di Priok. Sunter yang di Sama-sama Priok. Sunter. Betul. Jadi kita ya oke lah kalau ditempuh dengan waktu kan
kalau bohong-bohong dikit gitu ya cepet nyampe nya gitu. Iya. Gitu. Terus nah, sekarang nih kalau sekarang Sibuknya apa nih? sibuknya apa? Sekarang kan sama-sama sih udah punya cucu, tapi cucunya Sama-sama banyakan dia. oma. Cucunya banyakan dia. Udah 4 cucunya. Soalnya yang nikah juga ada banyakan dia sih. Tuh, sekarang ngangon cucu. Terus mondar mandir ya. Belanda. Tiket beli sama lo. Tiket tuh beli sama dia murah loh. Alhamdulillah. Sampai Itu anak-anakku dia. sih kalau beli tiket sama dia nih, Masya Itu dia Allah. karena ini adalah karena silaturahminya nggak putus. Nggak putus. Dari kita zaman remaja sampai curhat-curhatannya dia dari gadis sampai divorce pun juga kesini juga. Ingat nggak? Habis itu kita pengajian. Iya benar. Ya kan? Kita banyakin pengajian, ya itu. Tapi ya alhamdulillah kan curhatannya diselingi pengajian kan jadi bagus. Jadi ke arah lah. Ke arah. Nggak ke stres. Iya. Ya, stresnya dikit. Betul banget. Alhamdulillah punya kita tuh kan baiknya tuh berteman dengan orang yang bisa ke arah yang baik. Betul. Itu ini Masya Allah sih sahabat walaupun Kadang jauh tapi dekat di hati. di dekat di hati, ya kan, walaupun Sahabat sejati. walaupun dulu tuh dia wah lebih ngetop banget deh gitu ya. Pas gue bilang ya kok baik banget padahal namanya udah wow gitu ya. Tapi ya gitulah ya kita apa namanya walaupun kita di atas tetap berteman. Betul. Di bawah juga kita berteman. Benar, karena kan Itulah tidak teman yang sejati. betul. Karena kan tidak selamanya juga kita di atas. Iya. Ya kan? Nah kalau kita di atas ya kita tetap harus down, harus Iya. harus Iya, gitu. iya. Kalau enggak kebanting, kata Allah udah banting, gimana coba ya kan? Alhamdulillah. Kita kan udah sahabatan lama, curhat dari yang lo masih gadis. Terus kenapa waktu itu juga gue sempet tahu bahwa dia pernah pakai, tapi juga dia lepas lagi nih hijabnya, Iya. gitu ya, hijabnya. Terus terang dulu kita sama-sama tidak berhijab, Iya. ya, dari masa muda. Terus udah nikah juga, udah punya anak juga, kita belum berhijab, Belum berhijab. belum, Aku gitu. Zaskia Shirin belum berhijab. Belum, aku. iya. Lahiran Zaskia Shirin ya. Iya, aku juga. Udah anak Iya. ketiga baru. Iya. Tapi itu juga setelah anak ketiga umur berapa gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, kamu yang aku mau tahu kenapa kamu tuh pernah lepas lagi gitu. Ya, ya gitulah. Godaan Gimana, setan. gimana ceritain ya. Nih, ini teman-teman mesti tahu juga ya. Apa sih sebenarnya kalau memakai hijab ini juga kadang-kadang kan orang pendapatnya terus juga kisahnya beda-beda nih. Iya. Nah, gimana Feni pertama kali pakai jilbab itu gimana dan juga kenapa dilepas Lepas lagi dan akhirnya dipakai lagi? Coba. Iya. Fen, cerita Fen. Ini aku cerita ya. Jadi aku tuh pakai jilbab waktu itu mencoba-coba dulu. Pertama tuh karena inilah ya apa arahan dari suami. Oke. Kan? Mas Sukar kan pakailah jilbab gitu ya. Terus gitu dia bilang kamu mau pakai kalau nggak pakai jilbab pintu surga manapun kamu nggak dapat. Dibilangnya begitu. Iya. Lu mau sebaik sedekah, lu mau sebaik sama orang tua, Iya. tapi kalau lu nggak berjilbab nggak bisa masuk surga. Itu aku lu. tahu loh. Iya. Dia itu. nangis soalnya. Aku disuruh gini Iya. gitu. Oke, Kayak gitu. lanjut. Jadi, akhirnya aku pakai jilbab. Terus udah gitu, tapi ya gitu, aku ada kerjaan lah ya. Nah, kan aku karena baru belajar, jadi aku nggak memutuskan ya harus Iya. pakai. Cuman kadang-kadang aku Masih on pakai. On off aja. Jadi kalau acara keluarganya Mak Sungkar, aku malu. Kayaknya kalau aku nggak berjilbab, kayaknya cuma gua doang gitu kan. Keluarganya Mak Sungkar dari yang kecil Semuanya sampai kan, yang udah tua semua pakai berjilbab. Jadi aku sesuai sesuai pakai jilbab tuh lihat suasana aja, lihat situasi aja, Sikon, lihat tempat gitu kan. Terus kan aku hamil Yusuf ya. Jadi anak Zaskia anak ketiga. Nah, terus anak ketiga tuh Muhammad dulu. Iya. Terus aku kan tiba-tiba kan tapi hamil di 8 bulan di perut meninggal. Itu apa anaknya. Terus aku tetap Masih di on dalam off, soalnya kan, iya, iya. masih on off. Terus pas meninggal anakku yang Muhammad ini aku bilang ya Allah berikan aku kepercayaanmu
dapat anak laki gitu ya, karena aku lihat waktu meninggal Muhammad tuh Mas Sungkar tuh nangis gitu dari mulai rumah sakit sampai ke kuburan itu nangis sepanjang jalan. Itu anak laki lah. Ya, karena orang Arab tuh kan Iya. nomor 1 anak laki saya gitu kan. Karena itu penerus marganya dia Sungkarnya. Sama sih, Mbak Batak iya, juga gitu gitu kan. ya. Nah jadi itu aku juga kepengen banget karena kan aku udah siapin 8 bulan ya saya. Iya. Udah siapin kamar biru-biru. Iya, Karena kan bener. anak pertama, kedua perempuan. Nah jadi Tapi itu nggak program ya kan? enggak program-programan. Terus aku juga hamilnya normal ya, maksudnya lahirannya juga normal. Nah jadi aku karena lihat Mas Sungkar sedih, terus aku juga pengen banget punya anak laki gitu ya, pengen juga ada tulisan Sungkar gitu ya. Jadi aku udah ya Allah, aku berjanji Terus nih, lah ya. aku nazar ya Allah. Jadi di sholatku, di akhir sholatku aku berdoa ya Allah, aku nazar berikan aku kembali anak laki gitu ya. Terus nanti kalau Engkau berikan aku anak laki, aku pengen berjilbab. Itu Itulah nazarnya. Iya, alhamdulillah habis meninggal kan nggak tahu 3 bulan kemudian aku hamil lagi. Terus nggak pakai program, nggak pakai apa, dapatlah anak laki Alhamdulillah, namanya ya, Yusuf ya. betul. Dan itu aku pakai jilbab tuh karena aku karena nazar, karena aku bersyukur sama Allah aja aku itu. Ya bilalah biasa kebutuhan ekonomi. Tiba-tiba ada yang nawarin, Ada panggilan. Mbak Fendi harus buka jilbab ya. Ini ada loh sinetron Janjiku. Terus habis Janjiku dikasih nih sama Allah. Wah, kasih Janjiku. Wah, aku double nih Janjiku. Ada lagi film Asmara. Aku sampai 2 sinetron. Di satu sisi rezeki ya. Rezeki nih. Tapi di satu sisi lo inget nggak nazar? Nazar sama Allah. Udah nih. Ini masih baby ya, bayi tapi aku udah syuting. Ya. Terus gak lama kemudian, tapi aku udah ratusan episode lah. Kok nih uangku kemana ya? Habis aja. Habis aja. Ternyata habisnya ya buat si Yusuf ini sakit mulu. Sakit mulu dari bayi ya? Dari bayi seminggu 2 kali itu ke dokter. Jadi banyak dokter, dari mulai mata lah, yang inilah itu semua sakit, semuanya sakit. Bolak-balik, yang inilah, yang nggak bisa napas lah, yang tiba-tiba pingsan lah, pokoknya macam-macam gitu yang dia enggak jadi kurus gitu ya. Jadi aku bilang ya Allah nih habis aja duit ya kan. Kenapa ya Allah sampai capek pulang pagi. Syuting pulang pagi. Jadi ngeluh lagi juga sama Allah ngeluhnya. Nah, tapi gue nggak tahu nih sebabnya ini karena Allah murka, karena gue itu nggak dikasih rezeki, karena gue ingkar janji gitu. Gue nggak sadar dong. Terus begitu aku jadinya akhirnya Masalahnya uangnya habis terus. Iya, uangnya habis terus. Kemana gitu duitnya kan ya? Masa nggak beli apa-apa, nggak beli aset, tapi habis aja gitu. Dan anakku kan sampai dioperasi di Singapura, sampai operasi di Australia, kan duit habis aja gitu. Nah, sampai akhirnya bukannya uang dari hasil syuting atau sinetron itu habis, sampai mobilku juga aku jual demi juga. untuk penyakitnya Yusuf gitu ya. Ya macam-macam lah dia sakitnya, matanya memang sarafnya agak terganggu, jadi kayak bolak-balik gitu, dia harus dioperasi. Jadi coba operasi di Singapura sampai udah sekali, terus baru di Australia lagi sekali. Itu kan ya lumayan lah. Zaman dulu kalau keluar negeri duitnya ya Bu ya. Nah, secara kita dulu pendapatan udah kawin ya udah minim ya kan. Betul. Jadi akhirnya aku tuh udah, terus kenapa pada saat itu aku lagi mulai mendekatin lagi kepada Allah gitu ya. Memang kalau aku sholat gitu ya, cuma aku makin bingung, ini aku kan sholat bener, puasa bener ya, kenapa ya kok Allah nggak jawab nih. Aku punya doaku, kenapa dikasih kok anaknya kan udah dikasih cobaan, iya tapi kan udah cobaan, aku udah hilang anak lagi, kenapa cobaan ini ada lagi gitu, udah dikasih tapi kok sakit dulu gitu kan. Terus akhirnya aku di pengajian, aku tanya sama itu, Pak, apa sih doa apa ya kalau supaya Ustadz atau Ustazah? Gimana ya caranya supaya aku tuh doaku dikabulkan? Apa sih kira-kira doanya apa gitu? Terus baca surah apa gitu kan? Zikir apa gitu kan gitu. Terus katanya, ya pertama kamu bersihkan dulu. Kamu ada hutang nggak sama Allah? Dibilang begitu. Jadi suruh introspeksi ya?
iya aku bilang aku udah doa, sholat aku nggak pernah tinggal, ngaji juga gitu, kok doa aku nggak dikabul-kabul Iya, gitu iya. kan. Terus aku doa sampai nangis, namanya anak sakit ya, Iya. saya doa pasti nangis ya. Iya. Terus kok aku nggak dikabulin terus, kenapa ya gitu. Terus akhirnya aku ini tanya sama ustazah, kata ustazah, ya sebelum kamu minta, kamu ada hutang nggak sama Allah? Aku bilang, hutang apa ya? Aku bilang gitu, hutang apa ya? Pikir deh. Mikir gue bilang, ya kamu mungkin ada janji sama Allah demi anak ini. Oh iya, aku janji aku pakai jilbab. Nah kamu ini pakai jilbab sekarang, emang kamu buka-buka? Iya, kalau kostum saya buka. Nah itu dulu. Pengakuan ya. Gimana orang mau kasih kasih uang lah atau kasih kebahagiaan kalau kamu masih ada utang yang dulu belum dibayar gitu ya kan? Misalnya lu minta uang Iya. sama orang, lu belum bayar utangnya sebelumnya, Iya. gimana? Sama Allah juga gitu, lu udah Allah kasih kebahagiaan, terus lu janji, terus lu ingkarin gitu kan? Nggak mungkin Iya. minta lagi nggak akan dikasih gitu. Jadi bersikap itu dulu gitu. Oh udah, dari situ aku Selesai udah kontrak. selesai kontrakku, aku langsung padahal jadi ini tuh sebelum kontrak tuh aku dilema banget. Jadi aku habis bersih depan kamera, aku pakai aku buka Itu, pada kamera bisa pakai cut lagi. gitu, gue pakai jilbab gitu, saking begitu Seru perjuangannya banget guys. Seru banget. sampai orang yang make up aku Bingung juga lah dia. gimana nih ngatur rambutnya, kata kamu masuk begini, kata kamu. Nah, habis gue udah janji sama Allah gue nggak bisa ya, gue udah kontrak ini selesai, gue langsung gue pakai jilbab gitu. Jadi dari situlah saya Tapi anak-anak udah nyanyi belum sih? Itu? oh enggak, anak-anak masih kecil-kecil Oh belum ya? pokoknya lahir udah pakai jilbab. Jadi aku jilbab udah 26 tahun yang lalu gitu. Cuman pada saat bayi-bayi itu aku masih syuting gitu loh. Jadi aku ya kurang lebih udah pakai jilbab 26 tahun yang lalu. Iya, awalnya sih memang dari dorongan suami Iya, dulu iya, ya. iya. Awalnya gitu. Tapi karena ya ada masalah-masalah jadi buka lagi kan. Iya. Karena Kebutuhan ekonomi. kebutuhan dan ya antara rezeki job ini Iya. ya kan. Iya. Sebenarnya rezeki itu kan juga datangnya dari Allah. Iya, sudah diatur. Cuma memang Allah itu memberikan kita pilihan kan. Iya. Ini gue kasih rezeki, tapi lo inget nggak Hutang lu. pesannya? Hutang lu. Apa janji ya? Iya. Janji. Janji itu kan adalah hutang. Iya. Ya hutang itu harus dibayar gitu. Iya. Ya ternyata mungkin karena ngambil job ini, tapi karena lo juga sadar. Iya. Setelah sadar ini kan lo tinggalin ini nih, Iya. ditinggalin nih si job nih, tinggalin si Iya. job. Pada akhirnya rezeki tetap dapat. Dapat. Aku langsung kuatkan hati aku lagi. Memang sih aku ada tawaran lagi. Ini sinetron tapi ibu Pakai bapak jilbab. ini pakai buka jilbab ya gitu. Oh enggak, saya enggak mau lagi. Tiba-tiba aku maunya pakai jilbab. Waktu itu aku kalau nggak salah di MD lah ya, aku bilang aku tetap mau pakai jilbab. Akhirnya pakai dikasih pakai jilbab. Ternyata kan Allah tetap memudahkan Iya. gitu, maksudnya rezeki itu nggak tertutup Iya. buat kita gitu kan, asal kita berani ngomong. Iya, Ya kan? Itu kan masalahnya kan cuma Kita udah ngomong aja ya, karena gitu. pokoknya yakin rezeki itu sudah diatur sama Allah. Iya, Ya, kita betul. tetap yakin Allah itu akan kasih rezeki. Ya udah, asal dan ikhlas saja. Pasrah dan ikhlas ya. Oke. Wah, seru ya Tan ya. Iya. Tentang masa remaja kita, masa kita udah nikah. Aku juga datang loh nikahnya. Iya, aku juga. Iya, kita Anakmu nikah juga aku datang. Iya, benar. Pokoknya aku Harus juga. dong, harus. Aku juga. Iya. Datang Shirin sama Zaskia, Sia iya, datang iya. loh. Aku Harus. datang. Gitu. Alhamdulillah silaturahmi kita tetap terjaga terus sampai anak cucu, ya kan? Alhamdulillah. Nah, ini tadi kita udah bahas macam-macam ya, sampai soal jilbab, Iya. sampai ya itu soal jilbab Backstreet. ya. Ya itu memang Jadi ikutin. Allah kan memberikan kita pilihan ya. Iya, iya. Memberikan kita pilihan. Jadi memang jalannya itu ya kita yang milih. Iya. Kita mau kemana gitu. Ya kan kayak tadi bilangnya dapat job, tapi sebenarnya itu rezeki dari Allah, tapi juga
asupan iblis nggak sih? Iya. Gitu kan? Ini datang makanannya. Makanannya udah datang. Jadi oke guys, kita sudahi dulu. Satu piringnya soalnya kosong. Aku lagi diet soalnya. Ini biasanya gue pakai nasi teriyaki jadi begini mas. Sama, gue juga. Separuh aja Din. Terlalu banyak kalau kita. Iya. Ini banyak banget lu habisnya nih. Berdua nih. Ya, makanannya sudah semua Ibu ya? Iya, makasih. 34. Ya. Din makan yang banyak ya. Tahunya Oh, tahu belum ya? Ya Allah. Tahu yang original. Nanti kita- spesial, Ibu. Belum masuk soalnya. Hah? Belum. Yang original yang tanpa siput Ibu ya. yang tanpa Oke, siput. ditunggu sebentar Ibu ya. Saya ini habis nggak sih saya? Apa nanti kita bungkus. Bawa pulang ya, emak-emak begitu. Emak-emak.